Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sadan Daud, NPM 1921911111 dari Penjas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi belajar mengajar gerak yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada strategi belajar mengajar gerak, yang kedua ada pengaturan materi belajar, yang ketiga ada pengaturan waktu latihan, yang keempat ada pengaturan waktu belajar, dan yang kelima adalah metode belajar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu strategi belajar mengajar. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve particular educational goals, menurut J.R. David 1976. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Pada mulanya, istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Seperti halnya seorang guru yang mengharapkan hasil baik dalam proses pembelajaran juga akan menerapkan suatu strategi agar hasil belajar siswanya mendapat prestasi yang terbaik. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seseorang pengajar dalam proses pembelajaran. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni yang pertama ada strategi pengorganisasian pembelajaran, yang kedua ada strategi penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga ada strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran Reigelut, Benderson, dan Merrill 1977 menyatakan strategi mengorganisasi isi pelajaran disebut sebagai struktural strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran yang pertama adalah menyampaikan isi pembelajaran kepada pelajar, menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pembelajar untuk menampilkan unjuk kerja. Yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Poin yang kedua ada pengaturan urutan materi belajar. Proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan, keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau fase. 3 fase belajar gerak menurut Fitz dan Posner. Yang pertama ada fase kognitif, yang kedua ada fase asosiatif, yang ketiga ada fase otonom. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerak yang paling tertinggi. Pelajar biasa melakukan rangkaian gerakan atau keterampilan secara otonom dan secara otomatis
Gerakan bisa dilakukan secara otonom, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Poin yang ketiga itu pengaturan waktu latihan. Pengaturan waktu latihan berkaitan dengan seberapa lama siswa akan melakukan tugas gerak. Waktu pula lah yang menentukan seberapa produktif lingkungan pengajaran. Waktu pun perlu diperhatikan karena akan menjadi waktu yang tersedia, waktu yang dialokasikan, dan waktu aktif belajar selain itu. Waktu aktif belajar. Selain itu, perlu pula diperhatikan jeda respons tugas belajar gerak, yaitu jeda waktu saat guru memberikan tugas gerak dan waktu siswa melakukan gerak dan akhir tugas gerak yang dimiliki siswa. Jika Anda kesulitan dalam mengatur waktu berolahraga, cobalah beberapa tips berikut. Yang pertama, jadwal olahraga yang fleksibel. Membagi waktu latihan Anda agar Anda lebih sesuai jadwal harian. Masukkan olahraga dalam jadwal harian. Memiliki rencana cadangan. Ubah cara berpikir Anda dan nikmati aktivitasnya. Poin yang keempat ada pengaturan lingkungan belajar. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia maupun bahan-bahan dan peralatan yang ada. Prinsip-prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermain anak. Yang pertama ada tingkat perkembangan anak. Yang kedua ada stimulasi perkembangan anak. Yang ketiga ada mengindahkan anak cedera. Yang keempat ada informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Yang kelima, kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Lanjut poin yang terakhir yaitu metode belajar. Faktor belajar gerak. Dalam hal ini, faktor yang mempengaruhi proses belajar ada 7. Menurut Huta Barat, yaitu yang pertama faktor kecerdasan, faktor belajar, faktor sikap, faktor kegiatan, faktor emosional dan sosial, faktor lingkungan, dan faktor guru. Fase belajar gerak. Proses belajar bertujuan menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau fase. 3 fase belajar gerak menurut FITTS dan Posner. Yang pertama ada fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otonom. Yang tadi sudah dijelaskan di poin ketiga. Selanjutnya ada belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan eksternal yang meliputi kondisi internal dan eksternal. Prinsip dan praktik belajar penjas. Agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktik yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik. Yang pertama ada prinsip pengaturan giliran. Yang kedua ada prinsip beban belajar meningkat. Yang ketiga ada prinsip kondisi praktik bervariasi. Dan yang keempat prinsip pemberian motivasi dan menyemangati. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.